Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasi bahasa Indonesia yang disusun oleh kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Rismayanti, nomor induk mahasiswa 20020955 dan teman saya, Cynthia Wulandari, 20020955 Saya akan membahas mengenai kalimat efektif, kecermatan, kegramatikalan atau tata penulisan kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti orang lain. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud pembicara atau penulis. Untuk itu, penyampaian harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan kata yang tepat, hubungan antar bagiannya logis, dan ejanya pun harus benar. Selanjutnya, kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah kecermatan yang digunakan pada sebuah kalimat efektif adalah kecermatan dalam memilih kalimat yang tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya agar tidak ada kerancauan. Perhatikan contoh kalimat berikut. Yang pertama, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Yang kedua, dia menerima uang sebanyak 2 jutaan. Kalimat A memiliki makna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tinggi. Sedangkan kalimat B memiliki makna ganda, yaitu seberapa jumlah uang 2 juta atau di bawah 2 juta. Perhatikan kalimat berikut yang menceritakan tentang putra-putri raja, para huluban, dan para menteri. Kalimat ini salah pilihan katanya karena dua kata yang bertentangan, yaitu diceritakan dan menceritakan. Kalimat itu dapat diubah menjadi yang diceritakan ialah putra-putri raja, para huluban, dan para menteri. Yang ketiga, tata penulisan kalimat efektif. Penulisan kalimat efektif dalam karya ilmiah harus jelas, mudah dipahami, dan tersusun secara sistematis sesuai dengan kaidah yang berlaku. Berkenaan dengan itu, suatu kalimat dapat disebut efektif jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, unsur kalimatnya lengkap. Yang kedua, informasinya lengkap. Yang ketiga, bentuk dan maknanya sejajar. Yang keempat, pilihan katanya cermat. Dan yang terakhir, polanya variatif. Yang pertama, kelengkapan unsur kalimat. Kalimat yang efektif harus memiliki unsur-unsur yang lengkap dan unsur-unsur tersebut dinyatakan secara eksplisit. Untuk itu, kalimat yang efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Dan di samping itu, ungkapan penghubung dalam kalimat majemuk juga harus dinyatakan secara eksplisit. A. Subjek tidak didahului kata depan. B. Predikat kalimatnya jelas. C. Bagian kalimat tidak dipenggal. Yang kedua, kejelasan informasinya. Kalimat dikatakan efektif selain karena mengandung unsur-unsur lekat, juga mengandung informasi yang jelas atau mudah dipahami. Kejelasan informasi itu dapat dicapai jika dalam sebuah kalimat tidak terhubung ketaksaan, salah nalar, atau kerancauan. Yang ketiga, kesejajaran. Kalimat yang efektif juga harus mengandung kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa sebagai sarana pengungkapan. Kesejajaran itu dalam penggunaan bahasa cukup penting. Kesejajaran itu dapat menyebabkan keserasian. Yang keempat, kehematan. Kehematan merupakan salah satu ciri kalimat yang efektif. Dalam penyusunan kalimat, kehematan ini dapat diperoleh dengan menghilangkan bagian-bagian yang tertentu yang tidak dapat diperlukan atau yang mubazir. Yang kelima, variatif. Kalimat yang efektif juga mengutamakan variasi bentuk pengungkapan atau gaya pengungkapan kalimatnya. Variasi semacam itu dapat dicapai dengan menggunakan bentuk impersi, bentuk pasif persona, variasi aktif pasif, dan variasi panjang pendek. Bentuk pasif persona, variasi aktif pasif, dan variasi panjang pendek. Sebagai catatan akhir, pada bagian ini perlu dikemukakan bahwa dalam proses penyusunan kalimat, pemakaian bahasa tidak hanya dituntut untuk mampu menguasai kaidah tata bahasa, tetapi dituntut pula untuk mampu memilih dan menggunakan kata-kata secara tepat, cermat, dan serasi. Dengan penguasaan kaidah dan kemampuan memilih kata secara tepat, pemakaian bisa diharapkan dapat menyusun kalimat secara lebih tepat dan efektif. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.